bukan kesalahan saya. Michael Korda mengatakan, sukses dalam skala besar apapun mengharuskan Anda menerima tanggung jawab. Dalam analisis akhir, satu kualitas yang dimiliki oleh semua orang sukses adalah kemampuan untuk menerima tanggung jawab bagi hidup mereka. 21 hari dari sekarang, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Pasangan Anda, tetangga, bos, bahkan ibu Anda sendiri tidak akan mengenali Anda lagi. Anda akan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan yang akan membawa Anda kepada kehidupan yang Anda inginkan. Dari dalam keluar, Anda akan menarik semua yang Anda butuhkan untuk sukses. Dalam bab ini, kita akan membahas 12 hukum kesuksesan. Beberapa dari hal yang saya minta untuk Anda lakukan mungkin terdengar agak aneh. Tapi jika saya mengatakan bahwa Anda akan menjadi seorang milioner, kalau Anda berdiri di depan pagar rumah Anda dan mengkokos seperti ayam jantan setiap pagi, maukah Anda melakukannya? Kebanyakan dari Anda akan berada di pagar itu setiap pagi. Sama halnya dengan ini. Beberapa hal yang saya minta untuk Anda lakukan adalah hal-hal yang akan ditentang oleh pikiran bawah sadar Anda. Mengapa? Karena hal itu melawan sistem kepercayaan Anda. Jadi, dia akan mengatakan hal-hal seperti, itu tidak cocok dengan kita. Itu bukan untuk saya. Saya tidak percaya dengan itu. Apa hubungannya hal itu dengan keuangan? Pikiran bawah sadar Anda akan berjuang untuk menerima kepercayaan-kepercayaan itu. Tapi kepercayaan-kepercayaan inilah yang telah menahan Anda. Jangan mengambil dan memilih hukum mana yang akan Anda terapkan. Lakukan semuanya. Berikan waktu 21 hari. Anda beri saya waktu 21 hari dan seluruh hidup Anda akan berubah. Dalam video ini, saya akan memberi Anda 12 hukum kesuksesan. Ini adalah hukum-hukum. Seperti hukum lainnya, mereka tidak tergantung dari kepercayaan Anda kepada mereka. Mereka memengaruhi hidup Anda, entah Anda percaya atau tidak. Anda dapat berkata, tidak percaya pada gravitasi. Tapi itu tidak akan mengubah apa yang terjadi ketika Anda melompat dari atap rumah. John Allen May mengatakan, kemajuan sebagian besar berasal dari belajar menerapkan hukum-hukum dan kebenaran yang selalu berlaku. Prinsip yang sama berlaku pada hukum-hukum ini. Entah Anda memutuskan untuk mempercayai mereka atau tidak, mereka tetap berlaku. Itu tidak mengubah fakta bahwa mereka sedang memengaruhi hidup Anda. Anda dapat memilih untuk membuat hukum-hukum ini bekerja bagi Anda, atau Anda dapat terus melawan mereka. Itu adalah pilihan Anda. Harap dimengerti. Ini bukanlah makan prasmanan di mana Anda bisa memilih makanan yang Anda ingin makan. Jika Anda ingin mewujudkan impian keuangan Anda harus melakukan setiap hukumnya. Jika Anda melalaikan satu saja, Anda tidak akan memperoleh impian keuangan Anda. Hukum yang pertama, hukum tanggung jawab. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tak seorang pun yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Menurut Leo Tolstoy, hukum tanggung jawab. Anda tidak bisa mengubah sesuatu yang bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak bisa mengubahnya jika bukan Anda yang menyebabkannya. Selama ini adalah kesalahan orang lain, selama
ini adalah kesalahan masa lalu Anda, selama ini adalah kesalahan ekonomi, kesalahan orang tua Anda, kesalahan DNA Anda tidak dapat mengubahnya. Ada banyak milioner dan miliarder di luar sana yang mengalami masa kecil yang lebih buruk. Orang tua yang lebih buruk, tidak secerdas Anda, tidak berbakat seperti Anda. Satu-satunya perbedaan adalah mereka mengambil tanggung jawab atas hidup mereka. Menurut Holly Leslie, dia mengatakan, jika Anda tidak menerima tanggung jawab atas tindakan Anda sendiri, maka Anda akan selamanya terikat pada posisi membela diri. Mengertilah, jika Anda tidak bertanggung jawab atas hidup Anda tidak bisa mengubahnya. Anda terikat oleh masalah hidup Anda adalah tawanan keadaan Anda. Jika Anda percaya Anda tidak bertanggung jawab atas hidup Anda, maka pikiran bawah sadar Anda berkata, bukan masalah kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubahnya. Jadi, akhirnya Anda hanya duduk diam dan membiarkan hidup ini mendikte apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda bertanggung jawab atas hidup Anda, segera setelah Anda berkata, saya bertanggung jawab atas posisi saya sekarang ini, saya bertanggung jawab atas keadaan keuangan saya, maka pikiran bawah sadar Anda akan berkata, kita harus memperbaiki beberapa hal. Sebelum Anda menjadi orang yang bertanggung jawab, Anda tidak bisa melangkah lebih jauh. Video ini menjadi tidak berguna bagi Anda. Untuk apa Anda menontonnya? Jika tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap keadaan keuangan Anda hanya membuang-buang waktu. Yogi Berra mengatakan, saya tidak pernah menyalahkan diri saya sendiri ketika saya tidak berhasil memukul bola. Saya hanya menyalahkan pemukul bola itu, dan jika saya terus-menerus seperti ini, saya mengganti pemukul bola. Lagi pula, jika saya tahu bukanlah kesalahan saya sehingga saya tidak memukul bola, bagaimana mungkin saya dapat marah pada diri saya sendiri? Abi Dale mengatakan, ia mengambil alih hidupnya untuk memutuskan, yaitu berada di level pilihan, adalah dengan mengambil tanggung jawab atas hidup Anda dan mengendalikan hidup Anda. Anda memiliki alasan-alasan mengapa Anda tidak bisa sukses. Sasaran saya adalah agar Anda menciptakan jalan untuk menjadi sukses. Saya rasa ini harus dikatakan sekali lagi. Anda memiliki banyak alasan mengapa Anda tidak bisa sukses. Sasaran saya adalah agar Anda dapat menciptakan jalan untuk menjadi sukses. Satu-satunya jalan Anda dapat melakukan itu adalah dengan Anda mengambil alih hidup Anda. Hal yang sama berlaku bagi hidup Anda. Selama Anda memiliki alasan mengapa Anda tidak punya uang, Anda akan tetap tidak punya uang. Selama Anda memiliki alasan tetap dalam keadaan tertekan, Anda akan tetap tertekan. Selama Anda memiliki alasan mengapa Anda tetap gemuk, maka Anda akan tetap gemuk. Setelah Anda mengambil alih hidup Anda, barulah hidup Anda mulai berubah. Apakah Anda seorang internal atau seorang eksternal? Orang-orang terbagi menjadi dua kelompok. Anda akan menjadi orang yang dikendalikan oleh hal eksternal atau orang-orang yang dikendalikan oleh hal internal. Jika Anda adalah seorang eksternal, artinya hidup Anda dikendalikan oleh hal-hal yang ada di luar diri Anda. Segala yang terjadi pada Anda adalah dari
luar ke dalam. Jadi itu adalah kesalahan ekonomi, itu adalah kesalahan pemerintah, itu adalah kesalahan serikat kerja, pekerjaan, orang tua Anda, pasangan Anda, masa lalu Anda, DNA atau metabolisme Anda. Anda tidak memiliki kendali atas hidup Anda. Hiduplah yang mengendalikan Anda. Anda hanya diam saja dan menerima apapun yang diberikan kehidupan kepada Anda. Sisanya adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hal-hal internal. Artinya, hidup Anda dikendalikan dari dalam keluar. Apa yang ada di dalam diri Anda dimunculkan di luar diri Anda. Dunia eksternal saya adalah cerminan dari dunia internal saya. Saya menguasai hidup saya dengan mengendalikan diri saya, pikiran, sikap, dan perilaku saya. Jika saya mengubah diri saya di dalam artinya saya mengubah hidup diri saya yang di luar. Jika saya mengambil alih pikiran saya, artinya saya mengambil alih emosi dan sikap saya. Saya dapat mengendalikan dunia saya dari dalam keluar. Jika saya tidak menyukai sesuatu dalam hidup saya memiliki kuasa untuk mengubahnya. Dalam hidup ini, Anda akan menemukan bahwa semua orang-orang sukses adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hal-hal internal. Sementara orang-orang gagal dan orang-orang yang rata-rata yang tidak akan pernah melampaui pikiran rata-rata mereka adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hal-hal eksternal. Anda akan menemukan bahwa semua orang-orang yang bahagia adalah internal. Sementara orang-orang yang tertekan adalah eksternal. Orang-orang yang gagal dan tidak bahagia memiliki alasan atas kehidupan mereka yang buruk. Mereka memiliki semua alasannya. Mereka selalu menganggap semua yang terjadi bukanlah kesalahan mereka, tetapi kesalahan orang lain. Mereka tidak dapat menguasai hidup mereka dan mengubah hidup mereka. Jadi mereka tetap tinggal dalam kehidupan itu. Karakter, kesediaan untuk menerima tanggung jawab bagi dirinya sendiri adalah sumber dari mana munculnya pengharapan terhadap diri sendiri. Lihatlah dengan cara ini, Anda sedang berada di dalam mobil kehidupan. Jika Anda adalah orang yang dikendalikan oleh hal-hal yang ada di luar, masalahnya adalah Anda sedang berada di kursi penumpang. Anda tidak memiliki kendali kemana mobil ini sedang berjalan. Jika mobil itu menuju ke arah pepohonan, Anda harus menghadapinya. Jika itu menuju ke arah jurang, Anda harus berpegangan. Tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan kecuali berteriak dan berharap ada sesuatu yang mengubahnya sehingga Anda selamat. Saya akan membenci keberadaan saya jika saya tidak memiliki kendali sama sekali atas hidup saya. Keuangan buruk, maaf, tidak ada yang bisa kau lakukan. Perkawinan buruk, maaf, tidak ada yang bisa kau lakukan. Maaf, kau sedang tertekan. Tidak ada yang dapat kau lakukan. Saya menyukai hidup saya sebagai orang yang dikendalikan oleh hal-hal internal. Saya berada di kursi pengemudi kehidupan. Ya, mungkin ada beberapa benturan yang terjadi, dan mungkin ada sebuah pohon yang menghalangi saya, atau jurang di depan sana. Tapi saya memiliki kendali atas hidup saya. Saya dapat mengambil setir mobil itu dan memutari pohon itu. Jika perlu, saya dapat memutari mobil itu. Saya dapat menginjak rem atau mempercepat mobilnya. Ya, memang akan ada masalah. Ya, memang akan ada jalan yang rusak di depan sana. Tapi paling tidak, saya memiliki kendali kemana saya akan membawa hidup saya. Setelah Anda mengambil tanggung jawab atas hidup Anda, setelah Anda berpindah ke kursi pengemudi,
hidup Anda akan dengan segera mulai berubah. Mungkin dibutuhkan beberapa waktu untuk sampai ke jalan yang lebih baik, tapi paling tidak Anda memiliki kendali bagaimana Anda ingin mengalami perjalanan itu. Sudah waktunya Anda berkata, "Saya memiliki kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saya memiliki kemampuan dan bakat yang dibutuhkan untuk membuat impian finansial saya menjadi kenyataan." Tahukah Anda, ada banyak miliuner di luar sana yang tidak sepandai saya, tidak berbakat seperti saya. Saya akan memutar mobil ini dan saya akan menuju impian saya, cita-cita dan sasaran dalam hidup saya. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Sebagai gantinya, saya mengambil alih kehidupan saya. Dalam 21 hari, Anda akan berada di kursi pengemudi kehidupan, menuju ke arah impian dan kerinduan Anda.